Kepik bau adalah serangga kecil yang terkenal dengan baunya. Mereka memiliki kemampuan unik untuk mengeluarkan bau yang sangat menyengat ketika merasa terancam atau terganggu. Bau ini adalah cara mereka melindungi diri dari predator. Dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, mereka dapat mengusir musuh-musuhnya. Mereka termasuk dalam kelompok serangga yang disebut Hemiptera, yang juga dikenal sebagai serangga setengah sayap. Kelompok ini juga mencakup serangga lain seperti kutu daun dan tonggeret, yang sering kita temui di kebun dan hutan. Kepik bau mendapatkan namanya dari bau busuk yang mereka keluarkan saat merasa terancam. Bau ini berasal dari kelenjar khusus yang terletak di bagian perut mereka. Kepik bau dapat ditemukan di seluruh dunia, dari hutan tropis hingga daerah beriklim sedang. Mereka mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Warnanya pun beragam, seperti hijau, coklat, dan abu-abu. Warna-warna ini membantu mereka berkamuflase di lingkungan sekitar. Bentuknya yang seperti perisai membuatnya mudah dikenali. Struktur tubuh ini memberikan perlindungan tambahan dari predator. Karena bentuknya inilah mereka juga dikenal dengan nama kepik perisai. Nama ini mencerminkan bentuk tubuh mereka yang unik. Kepik bau penting bagi ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga lain dan menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan. Mereka memiliki peran dalam rantai makanan, menjadi mangsa bagi burung dan hewan kecil lainnya. Namun, mereka juga bisa menjadi hama. Kepik bau seringkali menyerang tanaman pertanian dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Mereka memakan tanaman dan tumbuhan, menghisap cairan dari daun dan batang, yang dapat melemahkan tanaman. Kepik bau adalah makhluk yang menarik. Mereka memiliki banyak adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan hidup di berbagai lingkungan. Adaptasi unik mereka menjadikan mereka bagian yang menarik dari alam. Dari kemampuan berkamuflase hingga mekanisme pertahanan mereka, kepik bau adalah contoh luar biasa dari keanekaragaman hayati. Kepik bau mudah dikenali. Mereka adalah serangga yang sering ditemukan di kebun dan taman. Mereka memiliki bentuk seperti perisai yang sangat khas. Inilah yang memberi mereka julukan kepik perisai. Tubuhnya pipih dan lebar, memberikan perlindungan ekstra. Panjangnya biasanya sekitar 1,5 hingga 3/4 inci. Warnanya bervariasi, tergantung spesiesnya. Ada yang berwarna hijau cerah, yang sering terlihat di dedaunan hijau. Ada juga yang berwarna coklat kusam, yang lebih sulit dilihat di tanah atau batang pohon. Warna ini membantu mereka berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Ini melindungi mereka dari predator yang mungkin mengancam. Kepik bau memiliki 6 kaki yang kuat. Mereka juga memiliki 2 antena panjang. Antena ini membantu mereka mencium dan merasakan lingkungan sekitar. Kepik bau bergerak lambat namun pasti. Tapi, tubuhnya yang pipih memungkinkan mereka untuk masuk ke tempat-tempat sempit dan bersembunyi. Ciri yang paling khas adalah scutellum mereka, yang terlihat seperti perisai kecil. Ini adalah lempeng berbentuk segitiga yang sangat mencolok. Itu menutupi sebagian besar perut mereka, memberikan perlindungan tambahan. Perisai ini adalah ciri utama dari kepik bau, membuat mereka unik di antara serangga lainnya. Kepik bau mengalami metamorfosis tidak sempurna. Artinya, siklus hidup mereka memiliki 3 tahap. Mereka mulai sebagai telur diletakkan berkelompok di daun. Telur-telur ini berukuran kecil dan berbentuk seperti gentong. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa menyerupai versi dewasa yang lebih kecil. Tapi, mereka tidak memiliki sayap dan memiliki bentuk yang lebih bulat. Nimfa melewati beberapa kali molting. Mereka melepaskan kulit mereka saat mereka tumbuh. Akhirnya, mereka menjadi dewasa. Kepik dewasa memiliki sayap dan mampu bereproduksi. Seluruh siklus hidup memakan waktu sekitar 4 hingga 6 minggu. Ini dapat bervariasi tergantung pada spesies dan faktor lingkungan. Kepik bau adalah ahli dalam pertahanan. Senjata mereka yang paling efektif adalah baunya. Saat terancam, mereka mengeluarkan bau busuk. Ini adalah cara mereka untuk menghalau predator. Bau ini berasal dari kelenjar khusus. Kelenjar ini terletak di bagian bawah dada mereka. Baunya adalah campuran bahan kimia. Bahan kimia ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi baunya tidak sedap. Baunya tertinggal di udara. Ini berfungsi sebagai peringatan untuk kepik bau lainnya. Itu juga membuat daerah itu kurang menarik bagi predator. Mekanisme pertahanan ini sangat efektif. Ini memungkinkan kepik bau untuk bertahan hidup di berbagai habitat. Bagian 5.
tidak bersalah seperti yang dituduhkan, kepik bau dan kesehatan manusia. Meskipun baunya tidak sedap, kepik bau tidak berbahaya bagi manusia. Mereka tidak menggigit, mereka tidak menyengat, dan baunya tidak beracun. Beberapa orang mungkin menganggap baunya mengganggu. Ini bisa sangat mengganggu di ruang tertutup, namun tidak menimbulkan ancaman nyata bagi kesehatan manusia. Kepik bau tidak diketahui menularkan penyakit. Mereka tidak menyerang produk makanan. Perhatian utama mereka adalah dampaknya terhadap tanaman. Jadi meskipun Anda mungkin tidak menyukai baunya, yakinlah bahwa kepik bau tidak berbahaya bagi manusia. Bagian 6. Tank kecil pada tanaman. Kebiasaan makan kepik bau. Kepik bau adalah herbivora. Mereka memakan tumbuhan. Mereka menggunakan mulutnya yang tajam untuk menghisap getah. Ini bisa merusak tanaman. Mereka memakan berbagai macam tumbuhan. Ini termasuk buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Beberapa spesies memiliki preferensi untuk tanaman tertentu. Misalnya, kepik bau coklat marmer adalah hama utama pohon buah-buahan. Makanan mereka dapat menyebabkan berbagai masalah. Hal ini dapat menyebabkan layu, perubahan warna, dan buah yang cacat. Dalam kasus yang parah, dapat membunuh tanaman. Hal ini membuat kepik bau menjadi perhatian bagi petani dan tukang kebun. Bagian 7. Kepik bau dalam jaring-jaring kehidupan. Kepik bau adalah bagian penting dari ekosistem. Mereka berperan dalam rantai makanan yang kompleks. Meskipun mereka mungkin hama bagi manusia, mereka berfungsi sebagai makanan bagi hewan lain. Burung, laba-laba, dan serangga lain memangsa kepik bau. Baunya, meskipun menghalangi sebagian, bukanlah masalah bagi semua predator yang ada. Beberapa parasit juga menyerang kepik bau. Parasit ini membantu mengendalikan populasi kepik bau secara alami. Kepik bau, seperti semua makhluk, memiliki tempatnya dalam keseimbangan alam yang harmonis. Bagian 8. Kepik bau sepanjang masa. Kepik bau telah ada selama jutaan tahun. Bukti fosil menunjukkan bahwa mereka ada selama periode Jurassic. Mereka telah berevolusi bersama tumbuhan. Seiring waktu, berbagai spesies kepik bau telah muncul. Saat ini ada ribuan spesies kepik bau di seluruh dunia. Kemampuan mereka untuk beradaptasi telah memungkinkan mereka untuk berkembang di berbagai habitat. Mereka ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Kepik bau adalah bukti keeksaran bertahan kehidupan di bumi. Bagian 9. Kepik bau di pertanian. Kekhawatiran yang berkembang. Kepik bau telah menjadi kekhawatiran yang berkembang untuk pertanian. Kebiasaan makan mereka dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi bagi petani. Kepik bau coklat marmer adalah ancaman khusus. Ini adalah spesies invasif di banyak bagian dunia. Ia memiliki berbagai macam tanaman inang. Hal ini membuat sulit untuk dikendalikan. Petani menggunakan berbagai metode untuk mengelola populasi kepik bau. Ini termasuk insektisida, perangkap, dan praktik budaya. Namun, menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan. Melindungi tanaman dari kepik bau sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan. Bagian 10. Mengidentifikasi dan mengelola kepik bau. Mengidentifikasi kepik bau adalah langkah pertama dalam mengelolanya. Kepik bau memiliki bentuk tubuh yang khas menyerupai perisai dan biasanya berwarna coklat atau hijau. Mereka sering ditemukan di tanaman kebun dan pertanian. Carilah bentuknya yang seperti perisai dan bau tidak sedap yang dikeluarkannya saat diganggu. Bau ini adalah mekanisme pertahanan alami mereka untuk mengusir predator. Periksa tanaman secara teratur untuk tanda-tanda kerusakan, seperti layu, perubahan warna, atau buah yang cacat. Kepik bau dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman, mengurangi hasil panen dan kualitas buah. Ada beberapa cara untuk mengelola populasi kepik bau. Metode pengelolaan ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat investasi dan jenis tanaman yang terpengaruh. Pemindahan fisik dapat efektif untuk investasi kecil. Ini melibatkan pengambilan kepik bau dengan tangan dan membuangnya dari tanaman. Ambil kepik bau dengan tangan dan jatuhkan ke dalam ember berisi air sabun. Air sabun akan membunuh kepik bau dengan cepat dan efektif. Perangkap juga dapat digunakan untuk menangkap kepik bau. Perangkap ini dapat ditempatkan di sekitar tanaman yang rentan. Tempatkan perangkap lengket di dekat tanaman, atau gunakan perangkap feromon untuk menariknya. Perangkap feromon bekerja dengan menarik kepik bau menggunakan sinyal kimia.
Insektisida dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Penggunaan insektisida harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada tanaman dan lingkungan. Namun, penting untuk memilih insektisida yang secara khusus menargetkan kepik bau dan mengikuti petunjuknya dengan cermat. Selalu baca label dan ikuti instruksi untuk memastikan penggunaan yang aman dan efektif. Mencegah kepik bau memasuki rumah dan bangunan juga penting. Kepik bau sering mencari tempat berlindung di dalam rumah selama musim dingin. Tutup retakan dan celah, perbaiki layar yang rusak, dan pasang penyapu pintu untuk mencegahnya masuk. Langkah-langkah ini akan membantu menjaga rumah Anda bebas dari kepik bau.